ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji mulai bertolak ke Mina untuk lempar jumroh, yang sebelumnya malam tadi mabit di Musdalifah, yang kemarin sebelumnya juga wukuf di Padang Arafah, kemudian dari Mina akan menuju ke kota Mekah kembali untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Alhamdulillah, sementara kita di tanah air masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengagunkan asma Allah dalam waktu yang tertentu secara khusus. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan agungkanlah dan ingatkanlah Allah di hari beberapa hari yang tertentu, yaitu hari ini 10 Zulhijjah yang disebut hari An-Nahr, hari penyembelihan, ditambah hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besar diri kita merasa besar karena jabatan, karena kedudukan, karena harta, besar karena ilmu, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, kita tidak ada apa-apanya, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Aidul Adha memberikan banyak pelajaran penting kepada kita semua. Minimal ada pelajaran 3 yang penting pada hari ini yang kita akan sampaikan. Yang pertama, betapa besar ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jika kita merasa banyak ujian dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita tidak ada apa-apanya dibanding besarnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang diuji besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berbagai ujiannya, yaitu Ibrahim menghadapi masyarakat, Ibrahim alaihissalam menghadapi umatnya yang menyembah berhala. Dengan kekuatan tauhidnya, dengan keberaniannya, Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ketauhidan dengan cara menghancurkan semua berhala dan menyisakan berhala yang besar saja. Maka konsekuensinya Ibrahim dibakar waktu itu. Namun Allah menolong Ibrahim alaihissalam dengan berfirman, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. Belum cukup ketika Ibrahim usia 85 tahun cukup rentak, beliau belum dikaruniakan anak keturunan, maka pagi, siang, sore Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah kabulkan dengan lahirnya Ismail alaihissalam. Namun ternyata tidak lama, usia remaja, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya yang ditunggu-tunggu. Apakah Ibrahim berontak? Apakah Ibrahim marah? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam kecewa? Tidak. Nabi Ibrahim sami'a wa ata'na langsung melaksanakan, namun sebelumnya berbicara kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manan ani atbahuka fandur mada taro. Wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelih engkau, apa pendapatmu? Ismail alaihissalam dengan air mata
yang penuh dengan keimanan menjawab, ya latifal ba'tumar satajiduni insyaallah. Wahai bapakku, laksanakanlah jika itu perintah Allah, kelak engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Karena kesabarannya, karena keimanannya, maka Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor gibas yang menjadi syarat syariat kita sampai hari ini, Aidul Kurban. Apa hikmahnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Hikmahnya, betapapun kita sudah rajin sholat, sudah banyak baca Al-Quran, ujian akan tetap ada kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai, dan berapa banyak, tidak sedikit orang yang sudah berhijrah, orang yang sudah berhenti minum khamr, dia kecewa, dia marah kepada Allah ketika masih diberi ujian, padahal hidup adalah ujian. Apalagi kita, Nabi Ibrahim pun masih diberi ujian. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena inna a'tainakal kautsar. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat keamanan, sementara saudara kita di Palestina tidak menentu kondisinya. Nikmat mata, nikmat napas yang gratis, nikmat berkeluarga, nikmat makanan yang enak di keluarga kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan memperbanyak ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Baik ibadah badannya maupun ibadah maliyah. Alhamdulillah, hari ini kita semua melaksanakan kedua ibadah itu. Ibadah badaniyah kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, dan sebentar lagi ibadah maliyah kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bagi yang diberi kemampuan, kecukupan oleh Allah pada tanggal 10, silakan menyembelih hewan kurban. Bagi yang belum, masih ada tanggal 11. Kalaupun belum masih ada tanggal 12, dan terakhir masih ada kesempatan tanggal 13 menjelang Asyar. Kendati pun belum dimampukan juga, jangan berkecil hati, jangan kecewa, karena ibadah tidak dibatasi dengan kurban saja. Kita bertasbih, kita berzikir pun itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkurban dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jika pun tidak bisa, tidak mampu, tidak ada keilmuan, maka boleh diwakilkan. Dan yang berkurban dianjurkan menyaksikan sebagai syiar. Kemudian kita bisa mengambil hikmah bagaimana kita melihat hewan kurban kita meregang nyawa. Begitupun kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin saja kematian kita akan lebih sakit dari binatang. Itu hikmahnya. Kalau binatang hewan kurban disembelih selesai, mati, dia menjadi tanah. Tapi manusia tidak. Ketika dia mati, maka dia akan ditanya di alam barzah sama malaikat munkar wan nakir. Kemudian menunggu hari kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab, diqisas, kemudian ditimbang dan meniti siratul mustaqim. Kemudian ditentukan tempat tinggal abadinya di surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita mencontoh Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan warisannya, itu berupa anak soleh Ismail alaihissalam, juga Ishak alaihissalam. Kita tidak menjamin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 20 tahun ke depan anak-anak kita masih mau baca Al-Fatihah, anak-anak kita masih mau sholat, anak-anak kita masih ingat baca Al-Quran. Tidak menjamin. Maka hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diwajibkan ikhtiar, didik anak kita, masukkan ke sekolah, masukkan ke pesantren. Kemudian sedari diri ajak anak-anak kita untuk sholat di masjid, sembari kita ajarkan bagaimana adab-adab mereka di masjid, adab-adab mereka di masyarakat. Ajak mereka, dorong mereka
mereka untuk ngaji di musola-musola terdekat, sembari sinkronisasi ibu bapaknya. Jangan sampai menyuruh anaknya ngaji, tapi ibu bapaknya membiarkan majelis taklim di lingkungan pada sepi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang akan kita tinggalkan? Jawablah dengan hati dan perbuatan ke depan. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Kita akan hancur lebur dimakan cacing. Ketika kita mati, akan mengiringi ahlahu, keluarganya, anak istri kita, saudara kita, juga malahu, hartanya. Ambulan akan mengiringi kita. Tapi ya rajisna ini, kedua itu akan kembali ke tempat masing-masing, kecuali kecuali yang abadi menemani kita di alam kubur di akhirat adalah amal-amal kita. Jika mulut kita pernah bertasbih, berzikir, itulah yang akan menemani kita. Mata kita dipakai baca Al-Quran, itulah yang akan menjadi teman kita kelak. Harta kita disedekahkan, dizakatkan, diwakafkan, itulah yang akan menemani kita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik dan nama buruk. Kita berdoa mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur ihwanina wal auladuna wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah saudara kita, anak-anak kita dan para mujahid di Palestin. Allahumma anjir rahmatan ala hadihi jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kasih sayang rahmat kepada yang hadir jamaah saat ini. Allahumma ja'al Indonesia sukaraya indah, madani indah, kelihatan thayyibatan mubarakatan wa ma'muratan. Ya Allah, jadikanlah Indonesia sukaraya indah, khususnya madani, kampung yang aman, yang tentram, damai, rukun dan makmur ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari depan, dari depan. Sallallahu alaihi Baca doa. Ya, salam-salam. Saya mau ada ceramah. Enggak. Kan udah ada ceramah.